Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Kembali lagi di podcast DPRD DIY dan kali ini saya Visintiarina hadir untuk teman-teman semuanya. Dan kali ini untuk podcast DPRD DIY ada satu bahasan yang menarik yang tentunya masyarakat juga ingin tahu mengenai pengelolaan tanah desa di DIY kini dan esok nanti. Tentunya sudah hadir di sini bersama kami narasumber-narasumber yang akan membahas mengenai pengelolaan tanah desa di DIY kini dan esok nanti. Ada Wakil Ketua DPR DIY Bapak Suharwanto ST dan juga Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY Dr. Andes Krido Suprayitno SEMSI. Selamat sore Bapak semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik-baik. Baik ya, alhamdulillah sehat selalu dan juga kita juga sudah menerapkan protokol kesehatan yang sesuai dengan anjuran pemerintah dan tentunya tidak lupa untuk vaksin. Sudah semuanya. Sudah semua ya, sudah 2 kali tentunya ya. Baik, untuk yang pertama pengelolaan tanah desa di DIY kini dan esok hari untuk Pak Krido nih ya Pak ya, sebagai tugas dan wewenang dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, bagaimana sih Pak untuk pengelolaan tanah desa di DIY sendiri saat ini seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi pada kesempatan sore hari ini tentunya kami berterima kasih sekali diberi waktu bersilaturahmi di forum podcast DPRD DIY. Tentunya sebelum kami menyampaikan mengenai tugas pokok fungsi termasuk bagaimana mengelola memanfaatkan tanah kesultanan dan tanah kabupaten, tentunya kami mengaturkan terima kasih sekali terutama kepada DPRD DIY yang pada waktu itu kebetulan Pak Arwanto juga sebagai pansus sebagai bidang mengawal Perdais nomor 1 tahun 2017 tentang pengelolaan dan pemanfaatan tanah kesultanan dan daerah. Inilah yang harus kita kedepankan karena membicarakan pengelolaan dan pemanfaatan tanah kesultanan dan tanah kabupaten tidak terlepas dari Perdais nomor 1 tahun 2017. Bagaimana fenomena dilahirkannya, dibidaninya sampai disahkannya Perdais tentunya sangat kompleksitasnya sangat tinggi dan itulah menjadi pegangan kita pedoman untuk kegiatan-kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan tanah kesultanan dan tanah kabupaten. Nah, untuk pelaksanaan lebih lanjut turunan dari Perdais nomor 1 2017 ada peraturan gubernur. Ada peraturan gubernur nomor 33 tahun 2017 tentang pengelolaan dan pemanfaatan tanah kesultanan dan tanah kabupaten. Kemudian ada Pergub 34 tahun 2017 tentang pemanfaatan tanah desa. Nah, ini hari ini di tema DPRD DIY membahas mengenai pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa. Nah, inilah kami dari Dinas PTR tentunya memedomani kegiatan-kegiatannya melalui regulasi yang sudah ada. Saya kira itu. Baik. Waktu itu memang terjadi diskusi yang panjang antara kita semua di pansus itu dengan teman-teman di pemerintahan daerah, dan itu memang kemudian keluar menjadi perda istimewa tentang pemanfaatan dan pengelolaan tanah kesultanan dan tanah kabupaten menjadi nomor perda istimewa nomor 1 tahun 2017. Nah, kemudian di mana sebetulnya letak tanah kesultanan itu? Maka kita kembali kepada asal-usul. Asal-usul, benar apa yang disampaikan Pak Krido tadi, kita tahu asal-usul. Kita lihat asal-usulnya tentang tanah-tanah yang ada di Kesultanan dan Kabupaten. Nah, apa yang masih tersisa persoalan, ini karena memang sejarah kita di Jogja ini, ternyata tidak semua tanah di wilayah DIY ini adalah tanah Kesultanan dan tanah Kabupaten. Sehingga ketika ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 50 tentang pembentukan daerah istimewa Yogyakarta, di mana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 50 itu disebutkan bahwa wilayah DIY adalah bekas tanah kesultanan dan tanah kabupaten. Waktu itu pasca keluarnya Undang-Undang 350 tentang pembentukan provinsi DIY ada persoalan. Ada beberapa wilayah DIY yang tidak masuk dalam wilayah kesultanan. Nah, kita setback di DIY. Pada tahun 1757, ketika terjadi perjanjian Solo Tigo, ketika itu antara Hamengkubuwono dengan Pakubuwono dan pihak Belanda,
serta Pangeran Sambernyowo waktu itu. Itulah kemudian disepakati Sambernyowo ini untuk diberikan wilayah kekuasaan, yaitu wilayah Karanganyar dan wilayah Ngawen. Sehingga wilayah Ngawen yang ada di kita ini sebenarnya wilayah Mangkunegaran. Baik. Berdasarkan perjanjian Solo 3 1757, dan itu menjadi wilayah Mangkunegaran, dan Ngawen yang dulu wilayah Mangkunegaran sekarang menjadi wilayah Ngawen dan Lipar yang ada sekarang. Kapanewon Ngawen dan Kapanewon Lipar yang ada sekarang. Artinya dua wilayah yang sekarang ada itu, Kapanewon Lipar dan Kapanewon Ngawen, itu sesungguhnya dulu wilayah Mangkunegaran, bukan tanah Kasultanan. Itu satu. Yang kedua, pasca perang Diponegoro tanggal 17 September tahun 1830 dilakukan perjanjian di Klaten antara Sosrodiningrat, Patih dari Kasunanan Surakarta, dan Danurjo dari Patih dari Kasultanan Jakarta bersama dengan Belanda. Di situ mensepakati beberapa hal tentang karena Belanda ini setelah perang Diponegoro itu merasa terancam, andai kata ada pemberontakan lagi yang skema ataupun sebesar skalanya seperti Diponegoro itu akan runtuh kerajaan Belanda. Karena waktu itu kerugiannya sangat luar biasa. Nah, sehingga menginisiasi Belanda ini untuk mempersempit wilayah. Baik wilayah Kasunanan dan wilayah Kasultanan dipersempit wilayahnya. Supaya kalau nanti jangan sampai terjadi lagi pemberontakan dengan skala besar di Jawa oleh Diponegoro, sebagaimana Diponegoro. Dan Klaten itu kemudian menelurkan kesepakatan di mana wilayah Kasultanan yang semula itu tersebar, di antaranya ada di Magetan, ada di Sidoarjo, ada di wilayah Rusia, kemudian disebut hanya wilayah yang sekarang ada ini. Yang dulu masih disebut wilayah Kalasan dan Bandul-Karang. Itu tiga wilayah yang disebut dalam badan itu untuk menjadi bentukan dari Kasultanan Jakarta. Nah, kemudian ada kesepakatan juga bahwa makam suci Kota Gede dan makam suci Imogiri itu menjadi milik berdua antara Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Makam suci Kota Gede, di mana ada Panembahan Senopati, ada Pemanahan dan seterusnya, adalah merupakan nenek moyang dari dua kerajaan ini, dari pendiri kerajaan Mataram Islam. Kemudian makam raja-raja di Imogiri itu juga menjadi makam bagi raja-raja Mataram. Bahkan yang dari Kasunanan pun dimakamkan di makam raja-raja Imogiri. Nah, kesepakatan itu kemudian disepakati makam suci Kota Gede dan makam suci Imogiri menjadi berdua, baik Kasunanan maupun Kasultanan. Sehingga sekarang pun abdi dalam yang menjaga dua makam itu terdiri dari Jogja dan Solo sampai sekarang. Karena Kasunanan diberikan tanggung jawab pemelihara dua makam suci itu, maka disepakati ada tanah yang diberikan kepada Kasunanan yang disebut dalam hal ini disebut tanah inklaf, tanah kantong. Saya hafal betul karena saya dulu membahas itu. Kalau wilayah Kota Gede itu ada Kelurahan Singosari dan Jagalan, itu masuk Kasunanan Surakarta. Kemudian ke Segoroyoso, Mbawuran, Wonolelo, dan itu wilayah Kasunanan. Serta Imogiri itu ada Imogiri, Nagung, Tengah, Karangtalun. Itu adalah wilayah Kasunanan. Oleh karena itu kemudian ketika kita kembali kepada masalah tanah desa ini, dulu kita membahas perdais tanah, perdais tentang tanah ini, kita diskusi tentang ini. Kalau definisi tanah kas desa atau tanah desa
adalah tanah yang asal usulnya dari kemudian diberikan gaduh kelurahan, kemudian menjadi tanah khas desa itu, maka berarti tanah yang tidak berasal usul dari Kasultan bukan tanah Kasultan. Nah, sehingga waktu itu saya jabarkan terkait dengan itu, maka sesungguhnya tanah-tanah desa yang berada di wilayah yang dulu disebut sebagai tanah infak, di Ngawen, kemudian di Kota Gede, di Imogiri, itu bukan tanah Kasultanan. Baik. Nah, sampai sekarang ini belum diatur dengan baik. Saya melihat pergub yang mengatur tentang pelaksanaan Perdais ini belum menyentuh terkait dengan itu, sehingga masih terjadi simpang siur dalam hal ini. Ketika kelurahan-kelurahan yang berada di tanah-tanah inklas ini mau mengelola tanahnya, kejegluk, kebentur, karena pergubnya mengatur tapi tidak menyebut itu. Nah, adanya tanah-tanah kantong ini itu diakui oleh undang-undang negara. Jadi bukan sekedar jarine katanya, bukan. Tapi ini adalah fakta sejarah yang diakui oleh hukum di Indonesia, terbukti ketika pasca pembentukan DIY dengan Undang-Undang 3 tahun 50, kemudian ternyata terjadi kesimpangsiuran administrasi karena ada wilayah di dalam wilayah DIY, tetapi menjadi wilayah Jawa Tengah. Karena wilayah-wilayah Kasunanan kala itu menjadi wilayah Jawa Tengah. Maka Imogiri, kemudian Gede. Sekarang orang-orang yang sudah pada waktu itu berumur 70 tahun sekarang ini, yang di sana masih ingat dulu mereka menjadi bagian dari SKA, menjadi Surakarta. Nah, ini berdasar hukum karena penggabungan wilayah inklas ke dalam DIY itu dikeluarkan dengan Undang-Undang Darurat nomor 14 tahun 57. Jadi tahun waktu itu pasca Undang-Undang 350 terjadi kerancuan administrasi, kemudian Bupati Brotoningrat waktu itu, Bupati Gunung Kidul, karena terjadi kerancuan administrasi. Mosok wilayah DIY kok ono wilayah Jawa Tengah. Mereka Gunung Kidul kok ono wilayah Mangkunegaran. Di Bantul kok ada wilayah Surakarta. Jadi persoalan kemudian pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang Darurat nomor 14 tahun 57 tentang penggabungan wilayah inklas ke dalam wilayah DIY. Ini karena Undang-Undang Darurat kemudian diperkuat dengan keluarnya Undang-Undang nomor 5 tahun 58 tentang penggabungan wilayah inklas ke dalam wilayah DIY. Ya, artinya bahwa negara mengakui sesungguhnya ada kerancuan administrasi di DIY itu ada wilayah Kasunanan dan wilayah Mangkunegaran. Maka ketika digabungkan menjadi wilayah DIY harus dengan undang-undang juga untuk menyempurnakan Undang-Undang 3 tahun 50 yang mengatakan DIY wilayahnya tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Nah, ini kemudian terjadi konsolidasi. Kemudian setelah keluar Undang-Undang Darurat itu, penggabungan inklas ke dalam DIY, pemerintah DIY kemudian menyikapi waktu itu dengan menindaklanjuti mengeluarkan Perda nomor 1 tahun 2008 tentang pembentukan Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Pleret, yang mana memasukkan wilayah inklas ke dalam kecamatan-kecamatan ataupun Kapanewon yang berada di DIY. Singosren Jagalan yang semua milik Kasunanan disatukan menjadi Kapanewon Banguntapan. Segoroyoso, Wononelo yang semula Kasunanan digabungkan menjadi wilayah Pleret. Kemudian ada Jatimulyo, Endelingo, Mangunan, Muntuk, yang ada di Endelingo itu menjadi Kapanewon Endelingo. Kemudian 5 kelurahan yang berada di Imogiri masuk menjadi Kapanewon
Imogiri. Itu dibentuk dengan Perda nomor 1 tahun sebagai tindak lanjut dari penggabungan wilayah. Nah, saya hanya menegaskan saja bahwa DIY ini tidak semua tanah kas desa, karena sejarahnya ada tanah-tanah desa yang itu sebenarnya wilayah Mangkunegaran dan wilayah Kasunanan. Nah, ini harus dipahami, karena sejarah juga mengatakan demikian, tidak bisa kita hindari, dan ini semua ada dokumennya. Penggabungan Inklaf Mangkunegaran dan Kasunanan ke DIY dengan undang-undang darurat yang dibuat dengan undang-undang. Kemudian konsolidasi wilayah bekas Kasunanan dan bekas Mangkunegaran ke dalam DIY ini dengan Perda juga, Perda nomor 1 tahun 50. Nah, maka ini harus dipahami untuk kemudian pengaturannya harus mengakomodir semua persoalan ini. Bahwa tidak semua tanah desa, tanah kas desa itu menjadi tanah kasultanan. Maka perlu ada pengaturan lebih lanjut bagaimana terkait dengan itu. Nah, menurut saya dari kajian-kajian tanah di Indonesia ini, kan ada tanah dasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang pokok-pokok agraria, bahwa tanah-tanah yang di luar tanah kasultanan dan kadipaten itu mestinya menjadi tanah-tanah yang secara umum berada di pengaturan Undang-Undang Pokok Agraria itu, sehingga menjadi tanah negara, menjadi tanah-tanah yang siapa yang memiliki. Nah, dulu waktu terjadi pansus pembentukan Perdais pertanahan ini tentang tanah kas desa ini, dulu terjadi perdebatan sengit karena dalam sejarah pertanahan di DIY ini ada Perda nomor 4 tahun, ada Perda nomor 5 tahun 54 yang tanda tangan adalah Hamengkubuwono ke-9. Perda nomor 5 tahun 54 tentang hak milik tanah-tanah di DIY. Nah, di dalam nomor 5 tahun 54 itu telah disebutkan bahwa tanah-tanah desa adalah milik desa yang dimanfaatkan untuk pengarem-arem, pelungguh, ataupun untuk kepentingan umum. Nah, sehingga waktu itu ada perdebatan yang cukup panjang. Karena sudah ada perdanya kok. Perda nomor 5 tahun 54 itu mengatakan bahwa tanah desa itu milik desa. Kok tiba-tiba ada klaim, ini tanah kasultanan, meskipun hak gaduh asal usulnya. Nah, ini ada dan dulu pernah kita bahas di dalam Perdais, tapi tidak tuntas. Artinya bahwa keberadaan Perda 5 tahun 54 ini tidak dijadikan bagian dari pembahasan, artinya diabaikan gitu. Diabaikan dan kemudian tanah-tanah di kadipaten. Nah, setelah tentu kita semua menghormati. Sekarang bahwa tanah desa menjadi tanah kasultanan dan kadipaten harus diakui itu sebagai bagian dari hasil Perdais tentang pertanahan itu. Tetapi perlu menjadi catatan dari publik dan teman-teman, tidak semua tanah desa, tanah kas desa di DIY adalah kasultanan dan kadipaten. Karena ada yang asal usulnya bukan dari kasultanan dan kadipaten. Di Ngawen itu asal usulnya tanah Mangkunegaran. Di beberapa wilayah DIY ini ada yang asal usulnya dari Kasunanan. Hasil dari perjanjian yang telah kami sampaikan tadi. Perjanjian Solo Tigo dengan pendirian negara Mangkunegaran. Dan juga perjanjian Klaten pasca Perang Diponegoro. Dan itu semua konsolidasi tanah itu kemudian diatur dengan undang-undang juga, sehingga kita tidak bisa mengabaikan bahwa zaman Diponegoro itu kan zaman dulu sudah tidak diakui lagi, tidak tanggung misalnya. Perjanjian Solo Tigo itu kan sudah masa lalu, tidak ada gunanya sekarang. Pokoknya sekarang itu tidak bisa karena konsolidasinya tanah dengan undang-undang juga. Kita hormati nggak undang-undang kita? Keluar undang-undang tentang penggabungan wilayah infrastruktur dalam ini kan dengan undang-undang.
Sehingga pasti kita harus mengakui bahwa ini semua fakta hukum yang terjadi. Nah, maka kalau ini nanti tidak dipertimbangkan, atau diabaikan begitu saja, saya kira di belakang hari akan jadi persoalan hukum. Dan sekarang belum ada yang terbetik untuk berpikir macam, berpikir baik-baik saja. Tapi nanti kalau ada gugatan yang ke depan bisa mempersoalkan hal ini, nah itu akan bisa repot. Baik. Karena undang-undangnya jelas, di dalam lembaga negara juga ada, dan semua saya kira harus hati-hati itu dan membuat teman-teman untuk bisa mengatur dengan baik tentang sejarah tanah di ini dan mensikapi dengan baik untuk kemudian digunakan untuk hari ini dan esok. Nah, sekarang setelah dijalankan undang-undang PKS kemudian terjadi pada kita ini yang perlu saya berikan catatan adalah bahwa undang-undang sekarang ini mengatur pengakuan tanah kasultanan Kabupaten itu didasarkan pemanfaatannya harus mempertimbangkan untuk kepentingan sosial, pengembangan kebudayaan, dan kesejahteraan masyarakat. Nah, oleh karena itu, tiga hal ini harus menjadi patokan. Karena menurut pembuat undang-undang ketika saat itu kita bahas perda, kita konsultasi ke pembuat undang-undang di Jakarta, ya tiga hal ini yang sebetulnya itu ibaratnya memberikan hak publik, hak privat kepada kesultanan untuk memiliki tanah, tetapi penggunaannya itu menjadi hak publik. Ini kan jadi agak memang ini spesial di Jogja ini. Yeah. Jadi pengakuan bahwa itu hak privatnya kesultanan dan kadipaten, tetapi pemanfaatannya itu jadi hak publik. Karena ditujukan untuk kepentingan sosial, untuk pengembangan kebudayaan, untuk kesejahteraan masyarakat. Ini kan tidak kemudian serta-merta pemilik tanah kesultanan bisa semangat tanah itu. Karena diikat dengan aturan di undang-undang keistimewaan itu. Nah, inilah keunikan-keunikan yang di DIY yang kita juga saya di DPRD menjalankan peran-peran pengawasan, ya pasti harus menggunakan itu semua untuk menjadi tolok ukur untuk kita mengawasi. Harus ada pijakan-pijakan yang yang gumathok bahasa Jawanya untuk bisa mengukur kerja Pak Firdo dan teman-teman terkait dengan tanah DIY. Karena tanah itu bagi orang Jawa itu sangat sensitif. Bahasanya sedumuk batuk, sencari bumi. Nah, maka ini harus hati-hati untuk itu dan terkait dengan beberapa irisan tadi yang cukup sensitif ini harus hati-hati terkait dengan tanah Mangkunegaran, kemudian tanah Kasunanan ini juga menjadi hal yang sensitif, yang kalau tidak hati-hati nanti di belakang akan timbul gugatan-gugatan yang kalau sebisa mungkin pemerintah DIY jangan sampai kewirangan bahasanya. Jangan sampai kemudian dipermalukan karena tidak paham sejarah tanah di DIY dan mengabaikan itu semua. Saya kira begitu cerita panjang ini karena memang saya dulu pelaku sejarah pembahasan perdais tentang tanah ini. Saya kemudian wakil ketua Pansus dan cukup panjang pembahasan kita karena cukup termasuk perdais nomor 1 tahun 2017 tentang ini termasuk perda yang paling lambat untuk ditentukan karena memang urusannya jelimet. Ada dua, yang pertama tentang pertanahan, yang kedua tentang kebudayaan. Tapi yang tentang kebudayaan kita menjadi cepat membahasnya karena ditolong dengan keluarnya Undang-Undang 5 tahun 2017 tentang kemajuan kebudayaan. Jadi dulu ketika kita membahas perdais kebudayaan, buat diskusi kita nggak karu-karuan karena masing-masing orang punya pendapat tentang budaya kan masing-masing. Tapi 3 tahun kita berpikir tidak bisa selesai. Tapi kemudian 2017 keluar Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang kemajuan kebudayaan. Nah, sehingga kita mengacu ke itu saja, berpedoman ke itu dan selesai. Nah, yang perdais pertanahan memang ya ini karena sejarah
maka rujukannya adalah di masa-masa yang lampau. Dan saya kira ada baik tanah-tanah desa ini dipemilikan atas tanah Kasultanan karena jelas tentang kepemilikannya, tetapi dengan catatan itu harus diingat ini diberikan hak privat, tetapi sesungguhnya pemanfaatannya adalah hak publik. Ini yang harus harus disadari semuanya terkait dengan tentang undang-undang peristiwaan yang mengamanatkan bahwa tanah Kasultanan dengan Kadipaten dimanfaatkan untuk kesejahteraan sosial, pengembangan kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat. Ini hak publik, meskipun itu miliknya keraton, miliknya Kasultanan. Ya, gitu. Ya, ini kalau ditarik ke belakang memang cukup panjang sekali ceritanya dan menjadi bagian informasi untuk publik agar nantinya mereka tahu bagaimana asal-usul tanah-tanah yang memang dulunya milik dari Mangkunegaran dan akhirnya dijadikan sebagai hak dari Kasultanan dan juga Kadipaten seperti itu ya. Dan belum banyak yang tahu tentang ini. Seperti ini Jogja ini kan Kasultanan dan Kadipaten. Iya, Sultan Ground dan lain-lain seperti itu. Tapi dengan ini jadi harusnya publik juga sudah mengerti ya tentang pembagian tanah-tanah milik dari Kasultanan dan juga Kadipaten sesuai dengan Perdais yang memang sudah ada seperti itu. Baik, Pak Krido, ini kan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Harwanto ya terkait dengan tanah-tanah di DIY sendiri, dan untuk ketentuannya nih Pak, untuk ketentuan tanah desa yang memang harus disertifikatkan atas nama Kasultanan ataupun Kadipaten seperti itu sesuai dengan Perdais nomor 1 tahun 2017 seperti apa Pak? Iya, terima kasih sekali. Ini jadi kita mengingatkan kembali tadi Pak Harwanto sebagai pelaku juga kan. Benar. Terima kasih Pak Harwanto, ini yang dulu juga mengawal lahirnya Perdais nomor 1 2017. Ada beberapa hal yang barangkali itulah fenomena perkembangan di lapangan. Fenomena ke depan dimanfaatkan sekarang untuk yang akan datang dengan memperhatikan masa lalu kan gitu. Ada beberapa hal yang harus kita tambahkan informasi. Yang pertama, di DIY itu juga ada pengakuan hak milik. Pengakuan hak milik sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Meskipun dulu asal usulnya itu tanah Kasultanan atau Kadipaten. Ini yang clear berkaitan dengan kaidah-kaidah yang sudah ada. Sehingga pada waktu itu ada istilah diparengake dan keparengake. Yang diparengake itu menjadi hak asal usul adat. Gitu. Nah, kalau di Jogja itu hak under B. Kalau kita di kota Jakarta hak under B itu nanti bisa menjadi letter C dan menjadi sertifikat. Karena diparengake. Termasuk di luar under B, yaitu hak asal usul kepemilikan masyarakat juga. Yang saat ini seperti kita, masyarakat juga memiliki letter C dan sertifikat. Nah, untuk tadi fokus tema berkaitan dengan tanah infra, betul yang disampaikan oleh Pak Harwanto, yang saat ini masih menyisakan harus diselesaikan. Yeah. Kami dari Dinas Pertanahan Tata Ruang yang ditugasi membidangi di tugas pokok fungsinya pertanahan sudah membuat skema untuk diputuskan mengingat apa yang disampaikan Pak Harwanto sesuai dengan Undang-Undang Darurat nomor 47 tahun 57 itu ada penyerahan wilayah. Ada penyerahan wilayah dari Kasultanan ya Pak ini. Bukan Pak, jadi itu konsolidasi dari pemerintah Indonesia sebenarnya. Tidak ada penyerahan Kasultanan, tidak ada. Tetapi penggabungan wilayah administrasi yang semula Kasultanan menjadi wilayah Provinsi DIY. Betul, itu. Nah, itu diperkuat dengan berita acara yang dari pemerintah DIY adalah kepada pemerintah DIY, istilahnya begitu. Nah, untuk skema inilah sehingga ditindaklanjuti adanya Undang-Undang Nomor 5 58 tentang penggabungan wilayah dia tadi. Sehingga tadi disampaikan ada Imogiri, kemudian Ngawen dan Kurang.
Dalam perjalanan memang di dalam undang-undang kedaruratan itu, termasuk di berita acara itu akan ditangani oleh dinas yang menangani. Nah, untuk itu dengan tema-tema itu akan kita masukkan di skema reforma agraria, Pak. Dengan skema-skema yang tadi kita harus memetakan, gitu. Apa yang disampaikan Pak Awan kok itu sudah kita petakan. Nah, nanti untuk tindak lanjut dari Undang-Undang Darurat Nomor 47 tahun 57 dan ada berita acaranya, itulah akan diformalisasikan dalam reforma agraria sesuai dengan Undang-Undang Agraria. Disitulah barangkali loh ya, ketika di forum reforma agraria itu misalnya harus ada regulasi dengan peraturan gubernur atau peraturan-peraturan lain, itulah dibutuhkan di reforma agraria. Sehingga semuanya bisa jelas. Jangan sampai, memang sampai dengan saat ini, Inpres masih menyisakan yang belum selesai. Ya, tetapi kami sudah mencoba memetakan, mendeskripsikan, kemudian akan mengusulkan di reforma agraria untuk diputuskan pada acuan-acuan baik itu Undang-Undang Darurat tahun 4757 maupun Undang-Undang 558. Itu yang berkaitan inkrah yang harapan kita nanti juga kami akan ngaturi dewan lah di forum yang memang diakui oleh undang-undang adanya reforma agraria ini. Salah satunya adalah menyelesaikan persoalan pertanahan. Kemudian berkaitan dengan asal usul memang nanti kita cek kembali dengan skema-skema itu ketika nanti diputuskan dalam reforma agraria itu bagaimana putusannya, tinggal kita itu boyong skema yang akan diputuskan di reforma agraria, karena memang setelah undang-undang 4757 itu memang belum ada dinas yang saya menyelesaikan, Pak. Ini harapan kita dengan eranya Dewan Pak Harwanto dan era sekarang di tahun 2021 menuju ke 2022, insya Allah nanti tidak terlalu lama bisa selesai sehingga Inpres tidak menyisakan. Inilah yang tadi yang dimaksud Pak Wakil Ketua DPRD, memang pasca Perdakis 1/2007 ada hal-hal yang masih menyisakan. Nah, itulah kami membuat skema itu penyelesaiannya adalah di reforma. Saya kira itu. Ya, baik. Nah, ini kan juga ada beberapa tanah yang tadi Pak Harwanto juga bilang tidak semua tanah di DIY juga punya kesultanan dan juga kadipaten seperti itu. Ada juga beberapa yang memang hak dari desa tersebut yang nantinya memang bisa untuk digunakan untuk masyarakat sendiri gitu ya Pak ya. Nah, ada tidak tanah yang memang tidak berasal dari kesultanan dan juga kadipaten itu, misalnya mungkin di daerah kesultanan dan juga kadipaten seperti itu, seperti di mungkin Banguntapan ataupun Pleret, Dlingo, Imogiri dan juga tadi Ngawen dan Lipar, itu untuk peraturannya sekarang dan juga untuk kedepannya nanti seperti apa Pak Grido? Baik. Jadi kita sudah memiliki inventarisasi ya, berkaitan hal-hal apa yang disampaikan tadi. Memang tidak semua, saya maksud tidak semua tanah desa itu asal usulnya dari kesultanan dan kadipaten. Iya. Nah, apa buktinya? Kan begitu. Sepanjang desa punya bukti kepemilikan. Satu di antaranya, desa itu menerima hibah dari pihak lain. Kebetulan saya dulu di wilayah memahami itu, ada desa-desa yang menerima hibah. Atau justru hibah itu dari masyarakat dengan bukti-bukti tersebut. Berapa dimungkinkan dengan pendapat asli desa, desa itu bisa memiliki tanah. Meskipun statusnya adalah hak pakai. Iya. Kan itu. Karena memang di aturan undang-undang pokok-pokok agraria itu dimungkinkan. Nah, di DIY itu sudah kita petakan. Termasuk karena infak tadi itu. Tinggal ketika nanti sudah diputuskan, ini bahasa kami memboyong gerbong gitu. Setelah diputuskan di reforma agraria, turunan tindak lanjut setelah adanya undang-undang darurat 47. Dan ditindaklanjuti juga ada di acara. Sehingga kami nanti akan selalu berkoordinasi dan berkoordinasi
berkonsolidasi dengan Dewan, karena Dewan juga pada saat melahirkan beliau adalah sebagai bidan Pergais nomor 1 tahun 2017 sehingga tidak bahasa kita itu tidak kehilangan endo. Sehingga dari Undang-Undang 13 2012 kemudian ada Pergais, ada Pergub. Nah, nyambung terus. Tapi kita harus menyampingkan fakta sejarah tadi yang disampaikan Pak Harwanto. Satu di antaranya fakta sejarah adanya Undang-Undang Darurat nomor 47. Kemudian perlu kita matur, memang adanya Undang-Undang 13 tahun 2012 di situ telah diatur bahwa Kadipaten dan Kasultanan itu sebagai badan hukum. B-nya kecil, H-nya kecil. Nah ini beliau pada waktu di Senayan mengikuti perkembangan itu. Mengapa Kadipaten dan Kasultanan menjadi badan hukum? Sehingga pengakuan pensertifikatan itu sudah dimulai. Tapi terhadap kepemilikan tentunya hal yang berbeda. Kan gitu. Karena dulu itu kan nagari Kasultanan dan Kadipatennya gitu. Nah inilah yang harus kita memang betul yang disampaikan Pak Harwanto, tidak semua atau belum semua mempelajari ini semua. Mari kita bersama-sama dengan forum terbuka ini kita saling berinteraksi, berkomunikasi, bahkan kami bisa menerima input-input yang barangkali kami sangat miskin. Tetapi kami berusaha. Contoh menyelesaikan imlak, kami dengan skema-skema, dengan data-data yang ada, regulasi-regulasi ada, sehingga nanti diputuskan tidak terjadi kegagalan. Iya. Karena kepentingan tadi yang disampaikan beliau, tanah desa di antara tanah desa itu, kepemilikannya itu yang bukan milik desa loh ya, itu kan kepemilikannya Kadipaten dan Kasultanan, tetapi pengelolaan dan pemanfaatannya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat publik. Maka perlunya pengaturan, yaitu dengan Pergub untuk tanah desa. Sedangkan untuk yang tanah Kasultanan Kadipaten yang original, yang belum diparengake dari itu pasal kami, itu dengan Pergub tidak ada. Baik. Inilah kami matur hari ini tema Pergub 34 tanah desa. Iya. Nah inilah yang kami selalu dengan Dewan ada kegiatan namanya sosis. Kebetulan kami dengan Komisi C dan Komisi A secara bertahap menyampaikan informasi bertahap dan utuh sehingga nanti ada pemahaman keprokulan sejak tahun 2019 ya Pak ya, pada waktu itu kita menyelesaikan proses ini. Memang belum semuanya karena memang tahun 2020 dan 2021 ini maaf ya 2021 kan pandemi sehingga kita mengadakan sosis pun harus dibatasi. Tidak boleh kolektif lebih dari 25 personil misalnya. Iya. Tetapi sosis ini memberikan pemahaman struktural kepada pengelola dan pemanfaatan tanah Sultan Ground dan tanah Kadipaten termasuk tanah desa itu secara bertahap kami mendapat dukungan penuh dari Dewan. Sehingga ketika sosis itu pun masukan apa yang di lapangan itu dari bapak-bapak anggota Dewan, dari ibu dari anggota Dewan mendengar sendiri. Yeah. Oh begitu kok aturannya. Sehingga di sini bahasa kita ada komunikasi dengan masyarakat itu lebih intens. Meskipun kita ada perwakilan dulu. Karena situasi Baik, kalau dari Pak Harwanto sendiri, tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Krido seperti itu. Kalau pandangan Bapak, perlu nggak sih Pak, perlu nggak sih untuk diatur regulasi tersendiri terhadap tanah desa yang memang ada di wilayah enklave sendiri, di Kasultanan dan juga Kadipaten Pak? Ya, saya kira penting supaya status maupun posisinya. Gitu. Dan kalau ini nanti tidak dipilah, tidak di aturan yang lebih spesifik, nanti mungkin rancu untuk dipahami secara lebih dalam oleh masyarakat. Nah maka memang tadi langkah-langkah untuk menuju ke reforma agraria itu tadi memang sangat penting untuk nanti berbagai pihak dengan mengkaji semua sejarah pertanahan di DIY ini
untuk bisa kemudian membuat sebuah langkah ini maunya terus mau dikemanakan. Untuk kemudian nanti juga ada aturannya dan bisa dimanfaatkan. Karena selama ini juga ada problem-problem di lapangan terkait dengan tanah-tanah ini. Satu contoh di Mangunan, kala itu mau ada tanah kas desa yang digunakan untuk relokasi. Karena pergubnya mengatakan bahwa tanah kas desa itu kalau mau digunakan lain harus izin ke gubernur dengan cara nanti mendapatkan rekomendasi dari Kasultanan. Kala itu Kasultanan tidak memberikan rekomendasi karena memang tanah itu berasal di tanah inflaf yang bukan dari tanah Kasultanan. Kan jadi problem-problem. Nah mungkin karena kehati-hatian dan seterusnya mungkin Pak Wido juga menunggu ataupun akan memproses ini dalam reforma agraria tadi supaya nanti ketetapan hukumnya lebih jelas. Jadi penentuan status tanah melalui proses-proses yang juga berdasarkan undang-undang itu penting. Karena menjadi latar belakang ataupun pijakan bagi semua pihak terkait dengan status tanah dan nanti bisa menyelesaikan semua persoalan. Nah yang kita berharap memang ini semua segera diakselerasi, ada percepatan-percepatan dan pemanfaatan tanah desa ini juga lebih dimaksimalkan. Untuk kemudian koridor 3 hal tadi harus menjadi pijakan semua pihak untuk menilai itu untuk kepentingan sosial, pengembangan kebudayaan, untuk kesejahteraan masyarakat. Ini harus menjadi semua pihak harus ke sana mikirnya. Jadi dalam menilai sebuah kegiatan yang digunakan untuk tanah-tanah itu juga menggunakan ini karena memang ini bagian dari itu. Dan sebetulnya masih banyak hal yang perlu didiskusikan tentang tanah di DIY ini, tapi memang ya kita pasti pada saatnya akan menuntaskan semuanya. Hanya kita pasti harus bertahap, satu persatu diselesaikan, agar nanti semuanya punya kemanfaatan bagi masyarakat secara luas. Benar, baik. Pak Krido, ada kendala nggak sih Pak terkait dengan mungkin pendataan hingga nantinya ketentuan dari status tanah itu sendiri di tanah desa ini Pak? Sejauh ini Pak? Kendala ada, kendala ada. Tapi sebelum menyampaikan kendala, memang kami hanya menambah informasi dulu. Iya. Memang betul yang disampaikan beliau, kita harus menyelesaikan pertanian itu secara bertahap. Benar. Dan kehati-hatian. Tentunya harus mengatur prosedur sesuai dengan perundang-undangan. Ini yang kita selaku dinas pembidangi harus betul-betul memahami ini sehingga menuju penyelesaian inkrah. Tadi kami sudah mengatur, kita berharap tidak terlalu lama. Kami awali Pak Hermanto bahwa tidak terlalu lama lagi pada awal-awal bulan Oktober kami sudah mengundang dari Kementerian ATR BPN. Harapan kami hal-hal seperti itu nanti sudah diatur dalam permen. Karena kami juga ketika berkaitan pendaftaran tanah kan harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan pendaftaran tanah yang sifatnya umum. Kita harus itu sehingga kami di awal-awal Oktober mohon doa itu bisa ketemu dengan Kementerian ATR BPN membahas satu di antaranya masalah inflasi. Kemudian dari hasil FGD itu tadi kami akan membawa di reforma agraria. Sehingga bapak-bapak kita yang dari pusat bisa memahami secara utuh sejarah tanah yang ada di sini. Kemudian berkaitan dengan persoalan-persoalan yang belum selesai memang harus diskemakan. Mana yang menjadi skala prioritas dulu. Ya. Satu di antara skala prioritasnya betul yang disampaikan Mbak tadi terhadap pemanfaatan tanah desa itu harus ada regulasinya. Nah regulasinya itu apa? Yaitu regulasinya adalah peraturan gubernur. Pergub khusus tanah desa yaitu Pergub nomor 34 2017 meskipun tidak terlalu lama lagi kita juga mengevaluasi setelah melihat pandangan untuk saat ini. Jadi di Pergub 34 tentang pemanfaatan tanah desa gitu, itu sudah ada, akan kita evaluasi beberapa item. Itu kita karena melihat situasi perkembangan di lapangan, bagaimana mengelola tanah desa,
baik itu pengarang-arang, lungguh, kas desanya sendiri maupun untuk kepentingan umum. Nah, di sini kepentingan umum bahwa juga untuk kepentingan publik, untuk kesehatan rakyat, kebudayaan, dan sosial. Inilah yang diatur di Pergub 34 sekarang ini di tahun 2017 yang barangkali belum sempurna akan kita sempurnakan. Tetapi pedoman itu sekarang sudah berjalan. Namun bagaimanapun juga dalam perjalanan waktu tentunya kan dinamika selalu berkembang. Inilah momentum kita akan mengevaluasi kendalanya. Data tadi, Ibu dan Mbak, maaf. Itu data yang sudah kami sampaikan ke Pak Harwanto juga. Itu data sementara yang dilakukan inventaris, identifikasi, pemetaan. Ya, itu di tahun 2015. Tentunya ketika tahun 2015 pada waktu itu ada kendala. Satu kendalanya itu mungkin tanah-tanah tersebut belum ditemukan. Belum ditemukan lokasinya. Terutama terhadap tanah-tanah pengganti. Adanya tukar menukar. Itu kendala bagi kami terutama yang terjadi di wilayah perkotaan. Terhadap kendala itulah yang terjadi pada saat kita tahun 2015 mengadakan inventarisasi. Untuk itu kami di tahun 2022 akan mengadakan pembaharuan ataupun semacam ya penyempurnaan ya Pak Harwanto ya terhadap data tadi. Tadi kan makan datanya sudah sementara untuk acuan kita. Karena pada waktu itu di tahun 2015 kita tidak menutup mata ada data-data yang masih tercecer barangkali. Mengapa? Nah, satu di antaranya apa? Terhadap tanah-tanah pengganti. Adanya tukar menukar yang memang bahasa dulu kita itu tukar menukar, bahasa nenek-nenek kita, senior-senior kita itu tukar beli. Yang terjadi sebelum tahun 84. Nah, inilah yang pada waktu sebelum tahun 84 terjadi tukar menukar, tukar guling yang mestinya pada waktu itu ditindaklanjuti gitu terhadap tanah pengganti itu belum diikuti tertib. Kita belum inventarisasi ini tanah-tanah tersebut melalui tentunya peran dari pemerintah kabupaten melalui Kapanewonnya masing-masing. Inilah kendala-kendala yang sangat dominan dan tidak. Kendala yang kedua, pada saat kita pengukuran tanah kabupaten, ketika ada pengukuran itu kan yang tahu kan pemanfaat. BPN itu mengukur itu bukan mengukur dalam arti kata tahu sepenuhnya. Dia mesti harus ditunjukin lokasinya, batas-batasnya. Nah, pada waktu sampai dengan saat ini ada beberapa lokasi yang mengalami kendala belum diketahui batas-batasnya. Nah, untuk solusinya adalah kami dari Dinas Pertanahan Tata Ruang di tahun 2021 ini menyelesaikan survei data spasial, peta kelurahan dan peta kelurahan. Ini kami selesaikan di tahun 2021. Nah, dari survei data spasial ini akan diketahui terhadap peta bidang. Sehingga kita akan secara bertahap mengetahui batas-batas tanah. Inilah cara kita untuk memberikan solusi sehingga yang sempat tercecer pun diketahui secara periodik akan kita sisir. Sehingga di tahun 2024 harapan kita di DIY mohon dukungan dari Dewan terhadap peta bidang lengkap DIY sudah selesai. 2024 peta bidang seluruh DIY baik itu tanah milik masyarakat lewat program PTSL maupun tanah-tanah yang belum PTSL. Harapan kami peta bidang di seluruh DIY sudah selesai. Kalau sudah selesai, kami selesai terhadap data namanya peta delinasi peta kelurahan.
Oke, berarti Itu. di 2022 harus ada pembaharuan dulu seperti itu ya Pak ya. Dan ini masih berkutat dengan peta-peta di kelurahan dan ini juga harus tahu mana lokasi-lokasi ataupun pengukuran-pengukuran yang belum diketahui. Betul. Gitu ya, batas-batasnya tuh mana aja sih itu, gitu ya. kita menyandingkan antara peta tahun 1958 dan peta sebelumnya, peta 1928. Gitu. Kalau Pak Harwanto ataupun para pemirsa masyarakat secara umum punya peta lebih lama sebelum peta 1928, saya berterima kasih sekali. Membantu prosesnya nanti ya Pak ya. Ya, karena kami sampai dengan saat ini dua peta itu menjadi bekal dan dokumen tanah yang lain. Ya, baik. Ini kita masuk ke closing statement seperti itu. Bagi Pak Harwanto sendiri, ada masukan nggak sih Pak dari DPRD DIY untuk nanti pengelolaan tanah desa ini agar nantinya mungkin saat bertemu dengan masyarakat gitu kan ya, untuk mungkin melakukan pengukuran ataupun survei lainnya, ataupun ada masalah di dalam masyarakat itu sendiri terkait dengan tanah desa, ini nantinya seperti apa Pak? Masukan dari Bapak sendiri dengan masyarakat dan juga terutama perangkat desanya. Semua sudah diatur dalam Perdais kita. Ya. Perdais nomor 1 tahun 2017. Itu sudah diatur semua. Terkait dengan proses penatausahaan. Kalau ada orang komplain, cara itu bagaimana? Kalau ada orang yang bersengketa, gimana? Itu sudah semua diatur. Sehingga sebetulnya tahun 2017 itu sesungguhnya sudah implementatif semua. Tinggal Pak Krido dan teman-teman menjalankan dan melibatkan juga tentang pemerintah desa dan seterusnya, pemerintah kelurahan. Nah, yang penting lagi bagi saya untuk Pak Krido dan teman-teman sebagai penata usaha dari pengelolaan tanah kas desa ini, Pak Krido, adalah pengendalian. Semangat untuk memanfaatkan tanah kas desa, oleh kelurahan-kelurahan ini untuk kepentingan tambah PAD, untuk kepentingan untuk ini dan seterusnya, itu kadang-kadang harus dikendalikan. Satu sekarang ini perda kita tentang luasan tanah sawah yang berkelanjutan, yang abadi, yang tidak boleh dialihfungsikan, itu belum bisa berjalan. Lalu karena itu kita berpikir ke depan, karena ini juga kebutuhan masa depan masyarakat DIY, perlu dipetakan, perlu diidentifikasi tanah kas desa itu. Kalau perlu kita punya keberanian untuk ditetapkan sebagai lahan abadi. Tidak perlu dialihfungsikan untuk yang lain. Karena kalau kita menetapkan lahan abadi dari masyarakat itu ternyata panjang. Sampai sekarang belum bisa diterapkan. Tapi kalau itu ternyata bisa, kan lebih mudah pemerintah ini. Nah, kemudian ketika nanti misalnya desa mengajukan berbagai izin ataupun permohonan untuk memanfaatkan tanah itu, memang harus dievaluasi betul pemanfaatannya. Karena saya khawatir dengan desa yang semakin kelurahan-kelurahan yang mengejar PAD ini juga kadang-kadang menjadi tidak berpikir panjang untuk bagaimana memanfaatkan tanah-tanah khas desanya. Nah, saya kira nanti dengan dipetakan, kemudian ini untuk lahan abadi karena subur, ya ini bisa untuk pengembangan usaha yang lain misalnya. Itu saya kira boleh dilaksanakan dalam rangka untuk lebih memberikan kesejahteraan ke masyarakat desa. Iya. Saya kira itu saja. Baik, kalau dari Pak Krido sendiri akan nantinya mungkin terkait pengelolaan tanah desa ini nantinya seperti apa untuk masyarakatnya dan juga perangkat desa, dan terakhir bentuk pengawasan yang mungkin dilakukan dalam pengelolaan tanah desa seperti apa? Kita mulai dulu dari pengawasan dan pengendalian. Ya. Bahwa untuk pengakuan kemanfaatan tanah desa itu memang prosedur sesuai dengan Pergub 34 2017 itu yang mengajukan dana dari desa. Tentunya harus memenuhi persyaratan-persyaratan. Satu di antaranya adalah harus ada rekomendasi kesesuaian tata ruang dan rekomendasi pemanfaatan tanah dari tim
koordinasi pemanfaatan ruang daerah. Meskipun kita sampai dengan bulan April 2022 itu pasca 2002 bulan April, tim koordinasi pemanfaatan ruang daerah akan berubah sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu melalui forum tata ruang. Nah, ini harus sesuai tata ruang. Seperti yang disampaikan Pak Arwanto tadi, nggak bisa desa akan memanfaatkan tanah desa untuk kegiatan non pertanian yang tidak sesuai. Ya. Karena saudara komunikasi di dalamnya adalah di kabupaten tentunya melalui provinsi sudah menetapkan perda LP2B, lahan pertanian berkelanjutan, yang bahasa kita di lapangan ada yang harus dilestarikan. Nah, memang menarik, LP2B itu dioptimalkan memanfaatkan tanah desa, terutama lokasi-lokasi yang beririgasi teknis. Jadi kami menggarisbawahi beririgasi teknis. Nah, ketika mengajukan permohonan irigasi teknis, mestinya tidak sesuai tata ruang. Kalau tidak sesuai tata ruang, berarti tidak boleh mengajukan izin. Maka pembangunan kegiatan masyarakat, entah untuk kegiatan apapun non pertanian, mestinya tidak bisa. Nah, sekarang bagaimana memanfaatkan tanah-tanah yang untuk pertanian? Kami sudah membatasi yang untuk non pertanian itu harus seizin pemerintah kelurahan dalam rangka tertib pertanahan. Dalam tertib pertanahan ini yang harus kita kedepankan sehingga berkaitan dengan alih fungsi lahan itu kita minimalisasi. Jadi itu mungkin cost teman kami berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan desa, di mana prosedurnya itu sudah ada. Harapan kami keterlibatan masyarakat sangat besar sekali. Iya, berarti semua elemen ya dari dinas, lalu dari dewan sendiri dan juga masyarakat juga harus saling satu gitu ya, agar nantinya untuk di tahun 2024 untuk peta bidangnya ini juga sudah lengkap, sudah selesai dan nantinya bisa melaju lagi untuk ke tahap-tahap berikutnya seperti itu ya. Baik, terima kasih untuk Pak Krido dan juga Pak Sarwanto untuk kesempatan hari ini. Semoga masyarakat pun juga mengerti mengenai pengelolaan tanah desa di DIY yang kita tarik kemarin. Sudah kita tahu ya dari Pak Arwanto sendiri seperti apa sejarahnya dan saat ini juga pengelolaannya seperti apa, dan nantinya masyarakat pun juga harus tahu bagaimana untuk prosedur-prosedur dari tanah-tanah desa di DIY juga harus dimanfaatkan oleh masyarakat itu sendiri, baik di bidang sosial, budaya, dan juga kesejahteraan masyarakat seperti itu. Terima kasih Pak semuanya, sehat selalu, dan juga nantinya diberi kemudahan ya untuk selanjutnya ya Pak ya, baik dengan masyarakat juga. Baik, terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir dan juga menyaksikan podcast dari DPRD DIY. Saya Visintiarina pamit undur diri. Sampai jumpa untuk podcast DPRD DIY selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.